Bismillahirrahmanirrahim. Tanawwa'at bisa. Tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwali. Berbeda-bedanya jenis-jenis amal itu bergantung berbeda-bedanya keadaan seseorang. Saya bahas yang tidak nyambung dulu, nanti di akhir pembahasan yang nyambung dengan pembahasan kemarin. Berbeda-bedanya jenis-jenis amal bergantung berbeda-bedanya keadaan seseorang. Sampai sini paham? Kalau sudah paham, mari kita tutup kajian. Begini, surga saja ada berapa pintunya? Nah, betul. Jawaban yang paling gampang itu banyak, mesti benar. Aku belum pernah ke sana ya. Setidaknya informasi yang kita dapat sedikitnya ada 8. Ada surga buat orang-orang yang ahli puasa, kan gitu. Ada surga buat orang-orang yang ahli sholat. Ada surga buat orang yang ahli jihad. Ada surga buat orang yang ahli sodakoh, kan begitu toh. Nama pintu-pintunya berbeda. Sekarang kalau fasilitas hadiahnya yang berbeda-beda saja jelas berbeda-beda seperti itu, maka menjadi keadilan Allah ketika seseorang saat di dunia itu dibikin berbeda-beda. Betul atau tidak? Ada orang yang Masya Allah anggar nek kon poso niku mesti jawabannya aku mah kupungan. Tapi orang ini jangan salah. Masalah sedekah dalil. Betul kan? Memang inilah Allah yang mencetak orang tersebut dilala sauripe itu digampangke nggo gawe jalur sedekah. Boleh jadi kelak memang masuk surga melalui pintu. Ada orang nek kon sedekah piye yo aku dhewe butuh. Karo to piye ngono. Tapi nek kon poso ganti. Betul enggak? Ada lagi orang yang sejak di dunia itu dilalah anggar pindah rumah berulang kali itu selalu dekat dengan masjid. Berulang kali selalu dekat dengan masjid. Sejak orang tuanya dulu memang wis asli darah-darah masjid. Ya, wong tuane mbiyen takmir masjid, dirinya sejak remaja juga remaja masjid, ibunya juga menjadi pimpinan masjid, kurang lebih seperti itu. Dirinya boleh jadi kelak masuk surga melalui pintu ahli sholat, pintu masjid. Itu ahli sholat, pintu masjid. Namun, paham ya? Jadi ini adalah sebuah keadilan Allah Subhanahu Wa Taala yang disadari atau tidak disadari setiap orang itu diberi keadaan yang berbeda, yang sehingga menuntut cara beramal, jalur-jalur menuju Allah yang berbeda. Ini harus benar-benar dipahami. Coba dirasakan panjenengan masing-masing. Dan akhirnya satu jalur itu akan menjadi benar-benar jalur utama diri kita sehingga sampai kepada Allah Subhanahu. Ya kalau ditanya siapa yang bisa masuk ke surga dengan segala pintu, ya jawabannya pastilah para nabi. Kemudian kalau dari golongan sahabat, tidak ada yang lain yang mesti bisa masuk ke segala pintu yang sudah dinas oleh Rasulullah adalah Sayyidina Abu Bakar. Karena beliau ahli dalam segala bentuk amal ibadah. Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Nah, diri kita kira-kira masuk yang mana? Pada saat poso dari ini mau apa? Ya kan, mau kumat. Nek kon sholat rutin nang masjid, hari ini sering keluar kota. Kan? Sedekah hari ini nggawe bayar. Niki pintu apa lagi? Nah, oleh karena itu coba cari sebuah bawaan yang memang asli dorongan dari Allah di mana kita didekatkan untuk sebuah amal. Nah,
Pemahaman ini juga menjadi penting sekali agar kita selamat hatinya, minimal ketika melihat orang lain. Sebab orang semakin tingkat kesolehan dohirnya tinggi, ya, tingkat kesolehan dohirnya bagus, bila tidak disertai dengan tingkat hati yang juga sama-sama bagus, sama-sama soleh, maka ini pasti menjadi madharat. Kudune orang itu makin banyak ibadah, makin tawadhu. Kan gitu idealnya. Kenapa kalau makin banyak ibadah, hati tidak digarap, ini bahaya. Ono misalnya begitu mlebu masjid dino Senin metu-metu wis dino sregep Senin ngarep ya. Pokoknya sregep banget. Baca Quran sekalinya langsung bisa 3 jam gitu ya, 3 jam. Terus kemudian di masjid itu masih sekian banyak wirid, sekian banyak baca-bacaan, sholatnya luar biasa, selalu on time dan sebagainya. Ini bila yang tergarap hanya zahir saja, ini bahaya. Begitu keluar dari masjid, ngelihat orang-orang yang masih di depan rumah tuh gadgetan, ada lagi yang malah main catur dan sebagainya. Ini nanti mau, ya Allah, kok ya ada di situ. Ini diterus-terus kan juru mending ini, wong mbok koyo aku. Nah, maka naiknya level kesolehan seseorang secara zahir harus diimbangi dengan kesolehan hati. Kalau Nabi Muhammad. Sampai sini paham ya? Bagaimana mensolehkan hati? Pemahaman ini yang kita bahas. Caranya bagaimana? Simple. Pada saat kita pulang dari masjid, terus kemudian melihat ada orang kok masih gadgetan, kita bisa berkata, oh, dia nek kon bangsa sholat memang ya biasa baik. Tapi dia itu ahli. Diri kitanya yang aman. Betul? Ngeledek si jin, ahli poso apa mau isu sarapan no. Hawa nafsu itu kan tidak terima kalau orang yang lain soleh. Yang soleh itu harus diri kita, itu hawa nafsu selalu seperti itu. Ya mungkin dia itu memang ahli soda. Oh kan kita tidak tahu. Apa wong wingi aku tekan kono njaluk duit paving ora dikei yo. Elang. Tapi kemudian kita masih punya sekian banyak referensi, sekian banyak kelonggaran hati bahwa Allah Subhanahu wa taala membuat dorongan manusia sampai kepadanya itu dengan jalur yang berbeda-beda. Jadi nanti akan ada sekian banyak jawaban-jawaban untuk hati kita agar kita selamat. Minimal kita ngomong ini. Siapa tahu kalau orang itu setiap malam dia. Dengan seperti itu, dengan pemahaman yang kita hari ini dapat, maka kita akan selamat. Kenapa? Karena la yadkhulul jannata, orang tidak bisa masuk surga sepanjang di dalam hatinya fi qalbi mithqala dzarratin minal kibri. Ada sebiji sawi dari kesombongan di dalam hatinya. Tidak bisa masuk surga, itulah penghalang. Oleh karena itu, sesoleh apapun diri kita, kalau melihat orang lain harus menggunakan cara-cara yang tadi itu. Jadi misalkan panjenengan lagi puasa Kemis itu ya, lagi puasa Kemis, terus kemudian temanku itu orang tahu puasa, dan langsung bisa jawab, boleh jadi ini orang ahli sholat. Sudah, semoga kita semuanya selamat. Amin Allahumma. Karena sebiji darah, sebiji sawi dari kesombongan masuk ke dalam hati atas prestasi-prestasi ibadah yang kita lakukan, justru bukan itu jalan ke surga, tapi itu penutup pintu atau repot. Nah, maka dengan adanya tanawu'at ajnasul a'mal litanawu'i waridatil ahwal, Allah Subhanahu wa taala membuat manusia itu berbeda-beda cara ibadahnya, jenis ibadahnya, sampai kepada Allah itu berbeda-beda, bergantung orangnya itu. Pada saat kita melihat diri kita mantap, melihat orang lain pun sama. Nah, kalau ibu-ibu sih ibadah yang paling simpel ya yang ada di hadis itu. Ya, bahwa bila ada seorang wanita yang sholat 5 waktunya genap, ya kan? Terus kemudian wahafidhat farjaha, dia bisa menjaga kehormatan, wa ta'at zaujaha, dia bisa taat pada suaminya. Terus kemudian shamat syahraha,
dia puasanya beres, sudah itu dia bisa masuk ke surga melalui pintu manapun yang dikehendaki. Bahkan semakin taat sama suami mungkin yang ana surga ana jendela ini lewat kono monggo lah. Maksudnya bebas ini orang. Ini malah lebih simpel kalau ibu-ibu. Mung angel kok taat kok ya. Angel lah. Angel. Momeneh angel. Momeneh lagi pandemi kok ini pemasukan sithik ngono kok angel ta. Yang di sana, yang di sini insya Allah taat semua. Amin Allahumma. Amin. Baik. Kita pelan-pelan aja bahasnya pelan-pelan. Jadi intinya dalam pemahaman pertama, pembahasan kita kali ini, Allah Subhanahu wa taala membuat keadaan manusia itu berbeda-beda. Ada orang yang memang setiap harinya itu kalau sholat biasa, puasa biasa, tapi yang selalu terpikirkan adalah orang-orang lemah di sekelilingnya. Jadi ini pengen nolong Allah. Ya itu dorongan yang dikasih oleh Allah. Laksanakan itu, itulah jalur ke surga. Tapi jangan ditutup pakai sombong. Bagaimana agar tidak ketutup dengan kesombongan? Ngelihat orang lain mungkin lewat jalur yang lain, tidak harus sama. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya, mulai jangkep pembahasannya, puzzle-puzzlenya mulai jangkep ya. Jadi dengan makalah kita kali ini kita bisa ngelihat diri sekaligus ngelihat orang lain dengan selamat. Ngelihat diri, silahkan cari amal apa yang paling menjadi andalan. Dan saya yakin yang hari ini itu yang hadir ini orang soleh semua. Ahli masjid semua, ini wajah-wajah datang sebelum adzan ini. Datang sebelum adzan, insya Allah. Alhamdulillah. Nunggu adzan atau nunggu komat? Oh, nunggu waladolin ya. Ya, ini wajah-wajah nunggu adzan lah ya, ini wajah-wajah. Kalau dalam masalah sedekah pun insya Allah ringan. Alhamdulillah. Namun sebenarnya ada satu titik di mana diri kita ini dibikin tumak ninah dalam sebuah amal yang paling Allah pilihkan. Dan ini beda-beda benar. Saya itu kalau suruh sholat sampai berokaat-rokaat itu dilalah kodaruh itu gerabiang ngantuk ora karo-karuan. Tapi begitu kaya maca kitab ini sampai tak ajak tidur aja sulit. Begitu sudah kadung maca lumayan itu oke. Sampai yang orang rumah itu ada istri, anak dan sebagainya itu. Mohon istirahat. Ya sudah memang ini jalur saya, jalur ini. Bahasannya Gus Baha pada saat beliau keluar dari masjid terus kemudian ditegur salah satu santri atau jangan. Gus kok enggak sholat ba'diyah? Beliau jawab, ya kaya aku ora salat ba'diyah ora apa-apa, nek kowe ora apa-apa nek salat ba'diyah, tapi syaratnya apal Bukhari dhisik. Wong iki aku dioyak kudu ngajar Bukhari di tempat sana. Jalurnya memang beda-beda. Nah, nek mungkin jenengan jalurnya ya wis ya ba'diyah ya oke ya apal Bukhari. Ba terus terus Bukhari gitu. Paham ya? Beda-beda. Tidak boleh dipaksakan dan jangan memaksa. Jangan memaksa orang lain. Benar-benar nanti kita yang capek dan kita yang tidak selamat. Benar-benar. Ada orang yang kalau baca Quran itu nyaman banget. Benar-benar nyaman sampai dapat banyak. Tapi ada orang yang baca Quran dapat pengennya tuh satu juz. Untuk orang lembar guys, ini kurang piro toh yo. Model seperti itu ada enggak? Orangnya hadir. Ya. Ya semoga kalau ahli Quran sudah tidak, maka minimal ahli dzikir ya. Jangan sampai kita nyetir itu kok ngalamun, jangan sampai kita nyetir itu kok musikan terus mbok apalah Allahumma sholli ala Muhammad atau astagfirullahaladzim atau apalah mungkin. Cari terus mana yang paling dientengkan oleh Allah nanti ketemu. Dan ketika ngelihat orang lain berbeda, referensi ini pun bisa menjadi jawaban. Oh mungkin dia ahli di bidang yang lain. Kalau ala Nabi Muhammad. Ya, ini pembahasan di sesi pertama. Kalau mulai ada pertanyaan silahkan dengan pikirkan sebelum saya masuk di sesi kedua. Di sesi yang kedua ini yang nanti ada hubungannya dengan pembahasan kemarin. Tadi sudah saya berkata ini persis seperti jumlah muqtaridhah.
Dua pembahasan yang disela-selai oleh pembahasan yang kayaknya tidak nyambung tapi nyambung. Nah, dan kalau sudah mulai ada pertanyaan, persilahkan. Ya, persilahkan. Saya lanjut, sembari jenengan kayak kalau ada pertanyaan. Di pemahaman yang kedua, saya baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrari fid dharain amin. Tanawwu'at ajnasul a'mal litanawwu'i waridatil ahwal. Berbeda-bedanya jenis amal tergantung berbeda-bedanya kondisi hati seseorang. Kondisi hati. Kalau tadi kondisi real, sekarang kondisi hati. Jadi jenis amal ini berbeda-beda dalam arti sama jenis amalnya, tapi dorongan hatinya yang berbeda. Dorongan hatinya yang berbeda. Dan caranya bisa berbeda, bisa sama. Namun yang di pemahaman yang kedua ini jenis hatinya yang berbeda. Ya, yang paling rendah-rendah begitu awal kita dulu pernah membahas di sini itu ya, masih ingat ya? Ini garis awal banget. Garis namanya garis keikhlasan. Yang di bawah garis itu adalah amal-amal yang karena makhluk, yakni tidak ikhlas. Yang di atas garis amal yang lillahi. Ingat ya. Nanti kalau ada orang bertanya terus ngopo kok sedina kok sajus lah piye dan ditunggu nang grup itu ndang laporan. Ini atas atau bawah garis? Ingat ya pembahasan ini ya, ini nyambung terus bawah. Karena lagi ngopo kok gratis sih barang yo jenengane kanca yo gantian. Atas atau bawah? Bawah. Berarti nek bawah garis kok ini nilainya di hadapan Allah berapa? Nol kan? Karena makhluk. Terus ada lagi yang pada saat ada panitia masjid datang, ini yang mau ada jubin, silahkan Bapak mau sedekah berapa? Lah yang lain berapa? Yang lain sih antara 500 sampai 1 juta. Wah, aku rapi nak nek ngono sak ngisole 500 wis 700. Sampai nak kerulian. Atas atau bawah? Kan dulu pernah kan? Tapi simpel kena wis tahu ngaji, solusinya cukup dua. Yakni diistighfari, kemudian direvisi niatnya. Ingat? Diistighfari, kemudian apa? Direvisi. Jadi pemane saiki wis ngaji kan, jadi ya Allah astagfirullahaladzim aku sedekah 700.000, wis kadung metu. Lho kok mung mergo karena menuso. Ya Allah, iman-iman banget. Terus ngene wilah ya Allah. Semoga sedekah 700 saya tadi itu menjadi sebuah amal yang menjadikan seluruh urusan saya lancar, anak-anak sehat, keluarga sehat semua sebagai tolak bala. Amin Allahumma. Yang diminta, yang diharap dari lancarannya rezeki sehat kesehatan siapa? Allah. Berarti ini masuknya atas atau bawah garis? Atas. Selamat udah. Mung atasnya C. Ingat kan? Atasnya apa? C. Karena urusan dunia. Atasnya C. Tapi alhamdulillah ikhlas. Cuman C. Ya tapi ikhlas lah. Cuman C. Terus kemudian kalau mau upgrade lagi adalah ketika ditanya misalnya, ini kan saya lihat ini wajah-wajah sebelum tidur baca Quran lah ya. Minimal tabarok itu kebaca. Minumma baca 3 juzan lah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini ketika ditanya, loh kenapa kok dadak maca Quran atau dadak ngurusi masjid dan sebagainya. Kita kemudian jawab ya semoga dengan saya ngurus masjid kelak nanti di surga dibuatkan rumah oleh Allah. Berarti ini adalah B, karena yang diingini dari Allah, diharap adalah Allah untuk urusan apa? Akhirat. Urusan apa? Ada lagi yang lebih tinggi adalah orang yang ketika ditanya, "Napa kok?" Lillahi. Nah, ini ini saya cuma ngulang sedikit. Lah, apa yang dimaksud kembali ke tema? Apa yang dimaksud kondisi hati yang berbeda-beda ini, Bapak Ibu rahimahullah, harap jujur diakui terkadang diri kita ini ngibadah memang kakean
kerep gitu betul. Nah, salah satu dorongan hawa nafsu adalah seseorang yang menjalankan ibadah wajib itu biasa-biasa saja, tapi begitu sing sunah luar biasa. Sholat isya itu mau, wah, tapi enggak begitu tahajud karena kakean karep bisa, atau pas duha karena kakean karep rezeki dan sebagainya, sangat sungguh. Nah, ini namanya orang persis seperti orang yang sudah pakai peci, ya, terus kemudian pakai jas, pakai dasi, tabuan tapi lali orang pokok orang keurus. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahimakumullah, kembali lagi ke tema. Yang terakhir ini adalah memang pembahasannya soal kondisi hati. Soal apa? Ya tak tanya sama panjenengan. Pengaruh enggak masalah ibadah itu karena kondisi hati? Alias kondisi hati itu mempengaruhi ibadah atau tidak? Paling kerasa pada saat diri kita ini lagi seneng atau lagi susah, biasanya nek ndonga khusus sing lagi nopo. Berarti susah itu baik atau buruk? Susah itu baik atau buruk? Baik, kan? Oleh karena itu bersama-sama kita berdoa untuk ya, kita lanjutkan. Berbeda-bedanya kondisi hati ini nanti akan mempengaruhi grade ibadah seseorang. Grade ibadah seseorang. Kalau tadi berbeda-bedanya keadaan akan mempengaruhi jalur yang berbeda-beda. Kalau ini kondisi niat itu akan mempengaruhi grade ibadah seseorang. Misalkan sama-sama sholat, jejer-jer. Sing siji, sholat itu begitu Allahu Akbar. Blas wis ora fokus karo awake dhewe. Sing dipuji Gusti Allah. Bener-bener. Sing siji ini ya Allah, aku ping ini, aku ping ini, aku ping ini. Saya tanya, mahasiswa ngadep dosen, ditemoni sama dosen, ternyata malah sibuk sendiri tulanan HP. Ini kira-kira sopan atau tidak? Sama, kita sholat kudune sibuknya karo Gusti Allah, bukan sibuk dengan urusan sendiri. Padahal selama ini kita sholat itu begitu sholat, apalagi sholat bangsa-bangsa duha, tahajud, isinya kesibukan ngurus, kesibukan marem ke golek ridane Gusti Allah atau marem ke diri sendiri. Nah, itulah kualitas berbeda-bedanya kondisi hati mempengaruhi kualitas ibadah. Sallallahu alaihi wasallam. Terus yang paling ideal apa Pak? Jangan pernah mireng ada orang maca Quran atau ada orang zikir, wis paling sering zikir lu, berzikir kok malah maaf banget. Hari ini wiridane oke, jebule malah rupan. Ada atau tidak? Atau malah sing duwe alam-alan akeh ora karuan malah jeglek ini. Ada atau tidak? Nah, itulah pengaruh niat. Pengaruh hati yang berbeda-beda. Maka yang paling selamat orang ibadah itu motifnya, dorongan hatinya itu adalah syukur. Kalau ada yang nomor 2 adalah taubat. Nek dorongan hatinya adalah bongso-bongso lunas utang, terus kemudian piye ben iso bojo maneh, dadi ada salat ta'adduduz zaujah gitu ya. Terus piye dan sebagainya, monggo itu dilakukan, tapi untuk awal-awal saja. Selanjutnya, ojo diteruske dengan kondisi seperti itu, ubah niat. Sebab dorongan-dorongan seperti itu selain lemah, juga rawan ditunggangi makhluk lain. Betul atau tidak? Rawan apa? Ditunggangi makhluk. Malah ada orang pulang umroh, pulang jadi bingung. Ada orang selesai sering-sering ke masjid itu malah terus jadi, oh ya, itu kenapa? Motivasinya. Ada orang yang memiliki wiridan malah edan. Kenapa? Bukan wiridannya yang salah, kualitas hatinya yang belum terbenar.
Maka yang paling enak yuk persis seperti Kanjeng Nabi ketika ditanya, Rasulullah itu kan sholat malamnya sangat banyak, bahkan wakilah kakinya itu sampai sini juga ada yang model kakinya sampai, betul kan? Oh, murah, bukan kakek sholat betul gitu. Nah, saya lanjutkan. Jadi motivasi hati dalam ibadah itu benar-benar harus diperhatikan. Benar-benar harus. Karena nanti akan menjadikan kualitas ibadah itu berbeda-beda berdasarkan dorongan hatinya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, sing paling gampang adalah syukur atau taubat. Terus paling selamat, insya Allah tidak ditunggangi oleh jin. Tapi begitu sing aneh-aneh, apalagi kepengen kebal, terus pengen apa meneh? Kalau rezeki lancar dan sebagainya, monggo itu lakukan, tapi jangan terus-terusan. Jangan terus-terusan. Satu ketika, kadang-kadang nek terus-terusan itu berpotensi nopo? Ya ndak usah sampai kejinan lah. Kadang-kadang berpotensi nopo? Mutung itu loh. Aku suwi lah itu anak ya. Kok udah bahaya. Padahal ini tuhanane langsung dong pas lagi semangat-semangat ada yang berkata seperti ini sama saya. Ustaz, saya itu sekarang udah tahu ternyata rezeki lancar itu tergantung sholat duha. Kalau sholat duha, terus saya tanya, ini beneran saya enggak bohong. Lah jenengan naik sholat duha berapa rakaat? Tak marem mungkin nganti 17 rakaat tak lakoni. Nah, duha 17 gitu. Padahal maksimal berapa? Nah, maka motivasi-motivasi seperti ini boleh, tapi hanya di awal saja. Jangan dilanjut-lanjutkan. Duhanannya tetap lanjut, tapi motifnya yang diubah. Kenapa kalau tidak diubah? Ini pasti menjadi madarat. Habdun nafsi atau bagian hawa nafsi itu akan selalu menuntut. Minimal ketika suwi ora kabul, akhirnya ternyata bodoh ya. Lama-lama minal mutungi. Begitu terkabul mesti gaya. Mesti gaya. Bagaimana orang gaya terus takoni, sampean kok saiki urusane lancar to? Kene iki nek duhanan yo ngeri yo. Oleh karena itu, ya caranya adalah motivasi hati yang terus berbeda-beda seperti itu harap diperhatikan karena itu akan mempengaruhi kualitas ibadah. Nah, apa kaitannya dengan yang kemarin? Kaitan dengan kemarin kan kita membahas bahwa berdoa itu adalah diri kita mengikuti perintah Allah, bukan diri kita memerintah Gusti Allah. Banyak sekali motivasi-motivasi ibadah kita bukan dalam rangka kita mengikuti perintah Allah, tapi dalam rangka sedang merintah. Ya aku sholat dulu ya Allah, Nah, Bapak Ibu rahimahumullah, sehingga pembahasan kita pada malam hari ini sangat simpel, ada dua tadi pembahasan. Yang pertama, setiap diri kita ini memiliki jenis ibadah yang berbeda. Ketika seperti itu berarti kita tidak boleh menuntut orang lain. Yang nomor dua adalah terkait perbeda-bedaan kualitas motivasi hati dalam beribadah akan menentukan kualitas ibadah. Nek sing pengen paling selamat tadi itu adalah ibadah yang karena syukur lillahi ta'ala atau taubat. Dan nek bangsa-bangsa sing kakean karep seperti itu biasanya menjadi mandoro. Terkabul gaya, lama ndak terkabul napa? Biyen pas aki awal-awal sregep pol ngaji barang saiki wis ora tau ketok ditakoni ngopo. Di wong soleh karo ora padha, duwite yo. Kaya balungan kiri seno. Matur ngaku sing ora-ora. Oleh karena itu sebenarnya. Nah, sampai sini silakan kalau mau ada yang ditanyakan, namun saya tambah dikit lagi itu Bapak Ibu. Kita ini orang awam. Nek ujuk-ujuk langsung kelas itu ketoke gampang napa angel? Nek ngomong ikhlas itu gampang, ngelakon ini sing napa? Tadi seluruh ilmu paham ya? Paham semuanya? Berarti ujian lisan lulus. Ujian prakteknya itu ya. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, kalau agak kesulitan ada beberapa kitab kecil selain kitab hikam ini yang memberikan beberapa solusi agar orang itu menjadi ikhlas adalah dengan cara
ngatur randon, ngatur jadwal antara sebelum dan setelah ibadah. Saya kasih contoh. Asal ini sama-sama di atas garis ya, sama-sama apa? Di atas garis. Nek di bawah garis sudah tidak ada pembahasan. Di atas garis itu berarti sebenarnya ikhlas semua. C, B, terus kemudian A. C itu adalah mengharap kepada Allah untuk urusan apa? Dunia. Itu sah, asal mengharapnya kepada Allah. Kemudian B itu untuk mengharap kepada Allah untuk urusan apa? Akhirat. Yang A itu karena syukur lillahi ta'ala dan sebagainya, itu yang A. Pembahasan kita ada di 3 ini. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita kepingin masuk ke A dengan cara orang awam adalah ngatur jadwal. Ngatur jadwal ngeten. Maksud takut nih ya. 10 juta umpamanya. Ini kan wajah-wajah dermawan semua. Amin Allahumma. Yo 10 juta ke selilit lah. Mutik ngotok lah. 10 juta mau sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nek ujuk-ujuk lillahi ta'ala, ketoke kok ora mau. Akhirnya terus ngomong hawa nafsu kita. Podo lillahi ta'ala jane juta podo kan sing penting ikhlas. Malah 12 juta wis tekan ngarep. Ya nek sing penting ikhlas 100.000 ora masalah. Direvisi. Kan repot toh kalau seperti itu. Maka bagaimana caranya? Simpel, Pak. Kalau awal sebelum terjadinya ibadah, nanti saya akan masukkan ke babakan sholat-sholat tahajud, duha dan sebagainya. Ini sedekah dulu sih contohnya. 10 juta, kita mau keluarkan itu uang 10 juta untuk sedekah. Yang awal Pak, saya dulu enggak apa-apa. Ya Allah, semoga dengan 10 juta ini saya, ya Allah, orang tua saya di kampung, yang harusnya dia operasi, yang harusnya beliau operasi, semoga sembuh. Padahal hitung-hitungan operasi katakan 20 juta. Berarti saya tanya 10 juta itu dibanding yang harus mengeluarkan operasi 20 juta, 10 juta besar atau kecil? Ya Allah, semoga dengan 10 juta ini ya Allah, anak saya dapat beasiswa ke luar negeri. Mesir misalkan. Maka 10 juta ini menjadi kecil atau besar? Kecil. Ya Allah, semoga dengan 10 juta ini ya Allah, istri saya bilang ya ketika saya nikah lagi. Oh. Ini berarti kecil atau besar? Oh, kecil banget. Ya, kecil banget. Nah, terus kemudian lagi, ya Allah semoga haki saya ini ya Allah yang langganan ya, langganan untuk obat dan sebagainya, semoga dengan 10 juta ini ya Allah Engkau sembuhkan tanpa harus tergantung obat gitu misalnya. Maka 10 juta ini besar atau kecil? Begitu 10 juta keluar, karena kan enteng jadi nih. Keluar atau tertransfer, bareng ngono terus ngomong ya Allah, sudah keluar. Aku tidak mengharap apa-apa kecuali keridhaan. Sebab keridhaan Engkau meliputi semuanya. Tolong ada dari Muhammad. Nah, nek wis ngono berarti kita naji. Pun paham ya? Diatur kan. Nek ujuk-ujuk ikhlas saka ngarep ketoke ora wajah 10 juta. Gini nonton, ujuk-ujuk ikhlas kok ngarep ketoke sejuta wae abot. Ya. Monggo silahkan kalau mau ada pembahasan silahkan. Setengah 10 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa yang Terima kasih. Yang ideal yang manapun asal sambil belajar. Paham gitu? Kenapa? Karena Rasulullah punya sabda demikian. Ada 2 yang ini paling kunci banget. Yang pertama adalah mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah menghendaki orang tersebut menjadi orang yang baik versinya, maka Allah akan dorongkan, kuatkan orang tersebut untuk senantiasa belajar. Belajar, ngaji. Senang sekali dengan yang namanya majelis ilmu. Majelis ilmu. Soal dapat ilmu 10 sehingga dilakoni baru 1, pokok terus ngaji. Jangan sampai kemudian kita kemakan bahasa, oh tiap dino ngaji, kok kelakuannya kok ngono.
Jawab baik lah daripada kelakuan kong nur atau ngaji. Oh. Terus mau betul lagi. Terus yang nomor dua, hadis yang nomor dua, man salaka tariqan yaltamisu fil ilma, sahalallahu tariqahu ilal jannah. Siapa orang yang mau dalam kondisi apapun, ibadahnya lagi model seperti apapun, kehidupannya lagi model seperti apapun, kok dia terus memiliki kaitan dengan ilmu yang mendekatkan kepada Allah, maka perjalanan orang tadi sebenarnya sedang berjalan menuju surga. Amin Allahumma. Jadi monggo mau mulai yang dari mana, asal terus jalan sembari mencari ilmu. Maka para ulama itu nyaris semuanya sepakat, bisa dibilang orang yang apa ya, orang yang rugi atau bukan rugi, hancur lah ya. Halaka itu kan hancur, Pak. Bila ada orang dalam fi kulli syahrin laisa fihil ilm. Ada orang 1 bulan kok tidak ada penambahan ilmu apa-apa. Ini orang berarti menuju kehancuran. Maka yang paling ideal adalah ya 1 pekan. Wah ini saya kok keceplosan melakukan dari 1 bulan mas langsung. Enggak, maksudnya ya ilmu-ilmu yang lain juga gitu. Nah maka idealnya orang fi kulli usbu'in, ya, fi kulli usbu'in, malah kalau dalam taklimul muta'alim fi kulli yaumin, ya, fi kulli yaumin fi buhuril fawaidi, kan begitu. Setiap hari itu ada ilmu-ilmu yang ia dapat yang memperkenalkan dirinya kepada Allah. Setiap hari. Ini tidak bisa setiap hari, sepekan sekali. Ini tidak bisa, paling telat sih tidak boleh bisa ditawar-menawar adalah 1 bulan. Dengan seperti itu mau mulai dari dohir dulu atau mau mulai dari hati dulu, insya Allah berangsur menuju selamat. Ini nomor 4. Yang lain silakan. Nah, alhamdulillah tidak ada, malah saya sendiri yang belum makan tadi itu tanya. Alhamdulillah. Pas setengah 10 ini jebule kita 1 jam tadi itu. Seret gitu. Waalaikumsalam. Di akhir-akhir nanti kitab Hikam, di akhir-akhir nanti kitab Hikam ada sebuah pembahasan demikian. Seseorang yang dirinya menyampaikan ilmu, menjadi pengajar atau menjadi atau berdakwah atau mendidik keluarga, kok kemudian dia diam ketika ia salah, maka boleh jadi kemarin itu dirinya bukan sedang beribadah dengan dakwahnya, tapi sedang meluapkan emosi. Paham? Soalnya orang yang namanya orang berdakwah, ngajar, terus mengedukasi keluarga, itu kalau memang itu ibadah, saya ulangi, kalau memang itu ibadah, maka tidak akan terkait oleh makhluk. Kalau terkait oleh makhluk, misalkan saya dakwah, terus kemudian wah wong kene angel-angel, jelas bukan. Saya golek sing gampang, berarti ini peluapan. Kudune nek sing jenengane ibadah iki ana wong sing sak maksiat-maksiate kaya ngapa ya tetep tak sampaikan, iki wonge gelem ora gelem ya tetep tak sampaikan, aku dosa ora dosa ya tetep tak sampaikan. Kenapa? Karena dari Allah, ini ilmu dari Allah, saya niatkan dakwah juga ibadah kepada Allah. Paham? Sehingga idealnya sembari kita melakukan, sembari kita menyampaikan. Lah menyampaikannya orang yang beribadah dengan cara menasihati itu benar-benar wonge oke opositi ya tetep podo mati. Dibayar ora dibayar tetap sama. Terus kemudian dicaci atau dipuji ya tetap sama. Sebab karena memang ini menyampaikan ilmu Allah dalam rangka ibadah pula kepada, ya memang kita belum bisa seideal seperti itu,
tapi minimal mirip-mirip lah. Amin Allahumma. Jadi kalau orang namanya ibadah dengan nasihat itu begini Pak Lurah. Misalkan ya anak, ini contoh anak. Orang kalau luapan hawa nafsu bukan sebuah didik, bukan sebuah ibadah. Ini cenderung ketika anak angel akan ada sebuah kecenderungan kemudian emosi yang meluap-luap yang luar. Ini orang lagi ngandani lagi. Wah, anak angel teman. Anak iso posisi wah mana terus anak itu lali. Oh, misalkan anak setan. Anak ini ngomong sama setan jangan gitu toh Pak. Umpama begitu. Boleh jadi ini luapan hawa nafsu. Tapi kalau memang itu lillahi ta'ala, saya tanya, ibadah itu kalau memang benar-benar, nasihat itu kalau memang benar-benar menjadi ibadah, maka dia akan terpisah dari yang namanya tadi itu ngunek-ngunek ke atau apapun lah. Bukan paham ya? Jadi intinya adalah yang namanya orang nasihat itu persis seperti sholat lah. Persis seperti sholat. Ono wong ora ono wong ya tetap dilakoni. Makanya dulu Pak Kiai dulu kasih pesan kepada seluruh santri yang mau jadi alumni. Nang kowe nek balik nang omah, kowe tetap butuh wajib mulang. Senajan mulangmu nang ngarep gedek kan gitu. Kenapa? Karena mulang itu ya mau dan dulu Mbah Kiai dulu saya setoran Quran adalah salah satu yang dulu pernah saya tabarukan itu. Beliau kalau menerima setoran itu menghadap kiblat. Jadi beliau menghadap kiblat, jamaahnya juga menghadap ke kiblat juga. Setorannya jadi mengungkur ke belakang. Ketika ada yang tanya, kenapa Pak Yai kok menerima setoran seperti itu? Biar saya ini ketika yang ngaji sedikit maupun banyak, apa? Aku tak madep rano apa ya? Pun paham nggih. Jadi mau sembeling apapun yang didakwahi, ya tidak ada pengaruh, ya tetap lakukan. Ya tidak marah, ya tidak mutung gitu. Ya semoga kita dimampukan oleh. Pas ini setengah 10 nih. Masih 2 menit ini. Ya silakan. Ya cukup ya. Mari kita doa. Pas ini setengah 10 pas jam loh ini. Pak Ardi ini gue hoboni loh. Kayaknya dan saya hitung-hitung kayaknya ini kita belum 1 bulan nih. Ini melanggar ini. Sudah 1 bulan ya. Oh gitu ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya simpulkan ngaji pada pertemuan kali ini adalah yang pertama adalah terkait ibadah zahir. Setiap orang itu berbeda. Nah, setiap diri kita coba cari yang paling dominan yang mana, lanjutkan dan semoga kita masuk surga lewat jalur ibadah itu. Amin Allahumma. Sehingga ketika melihat orang lain kok berbeda, biasa-biasa saja dan jangan menghina. Kenapa? Kalau menghina jatuhnya kita yang tidak selamat nanti. Jangan merendahkan. Kenapa? Boleh jadi orang lain memiliki ibadah jalur yang berbeda. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu pembahasan pertama. Di pembahasan yang nomor 2 adalah dorongan hati saat ibadah. Itu yang paling kualitas tertinggi adalah sebagaimana dalam sholat kita. Kita kalau sholat itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mung nek itu kesulitan sehingga nanti akan kuantitas ibadahnya berkurang, maka ya tadi itu produk dihapus sithik. Ngarep-ngarepe kakek ngarep. Amin. Sebelum sholat tahajud jenengan perbuannya itu aku duwe hajat ini. Bismillah ya Allah, bantu saya ya Allah, beri pertolongan saya ya Allah, nanti saya bisa tahan. Karena hajat saya banyak. Begitu selesai sholat tahajud, lampung. Misalkan ya, 1 hajat 2 rakaat, ada total 50 hajat. Berarti berapa rakaat? 100 rakaat ya Allah. Yang terpenting adalah engkau ridho. Karena keridhaan engkau meliputi. Ya Allah, sekali coba seperti itu. Ringan, alhamdulillah. Sebab tiba-tiba ya Allah yang penting engkau ridho, asli 2 rakaat roh. Sidek lah ngeri kelas yang sitone. Sidek lah ngeri. Dah demikian.